Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah kisah sahabat Nabi. Ini merupakan kisah unik. Sahabat Nabi menemukan ikan paus jadi bangkai lalu dimakan. Begini tanggapan Rasulullah. Namun sebelum lanjut, jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan agar bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Pada zaman dahulu, di masa Nabi Muhammad, sekelompok sahabat menemukan seekor ikan paus besar tergeletak mati di bibir pantai. Para sahabat saat itu ragu, apakah boleh ikan itu dimakan? Apalagi bekal mereka tidak cukup dalam sebuah perjalanan yang ditugaskan Rasulullah. Kisah ini terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, dinukil dari hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Lantas, bagaimana ceritanya? Kisah ini berasal dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah mengirim Jabir dalam sebuah pasukan dan mengangkat Abu Ubaidah sebagai komandan pasukan dengan tujuan mencegat rombongan dagang Quraisy. Lantas Nabi membekali mereka sekantung kurma karena tidak ada bekal lainnya. Maka Abu Ubaidah memberi kami sebutir kurma setiap orang. Bagaimana cara memakannya dalam perjalanan? Lantas apakah itu mencukupi? Jabir mengatakan, kami menggulungnya sebagaimana bayi menggulung, lalu kami meminum air, dan hal itu sudah cukup sebagai makanan kami sampai malam. Kami memukuli daun kabat atau daun dari sebuah pohon yang biasa dimakan oleh unta. Kami pukul dengan tongkat kami, lalu kami basahi dengan air, kemudian kami makan. Jabir dan pasukan lantas berjalan di pantai, lalu terlempar hingga ke bibir pantai dan menemukan seekor ikan seperti gunungan pasir yang tebal. Kami mendatanginya. Ternyata ia adalah hewan yang disebut ikan paus. Abu Ubaidah berkata, ini adalah bangkai. Ah, tidak, kita adalah pasukan yang diutus oleh Rasulullah dan kita berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian dalam kondisi terdesak, maka makanlah. Jabir bercerita, ia memakannya selama sebulan penuh. Padahal ia tidak sendiri. Ada adalah 300 orang. Sehingga kami menjadi gemuk. Saya telah melihat kami menciduk minyak dari kelopak matanya dengan guci, dan kami memotong daging dari badannya dengan potongan-potongan seukuran sapi. Abu Ubaidah telah memerintahkan 13 orang untuk duduk di atas kelopak mata ikan itu. Ia juga mengambil salah satu tulang rusuknya dan menegakkannya. Lalu ia memerintahkan agar unta terbesar kami yang dipenuhi beban berjalan melewati tulang rusuk tersebut. Ternyata unta itu lewat di bawah tulang rusuk itu. Kelihatannya tulang rusuk itu lebih tinggi dari unta yang membawa muatan penuh. Kami mengambil sebagian dagingnya untuk dibuat dendeng. Ketika tiba di Madinah, para sahabat mendatangi Rasulullah dan menceritakan peristiwa itu kepada beliau. Beliau bersabda, itu adalah rezeki yang Allah keluarkan untuk kalian. Apakah kalian masih membawa sebagian dagingnya untuk kami makan? Kami segera mengirimkan sebagian dagingnya kepada beliau, lalu beliau memakannya. Itulah kisah unik sahabat Nabi yang bertemu dengan ikan paus ketika perjalanan. Rasulullah pun ikut memakannya dan menyebutnya sebagai rezeki. Ikan paus itu sendiri sudah mati saat ditemukan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.